Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan namo buddhaya untuk kita semua. Kembali lagi di ekspedisi yang lain bersama saya Asep Semangka. Saya makhluk hidup, guys. Siapa bilang juga makhluk mati? Siapa juga benda dia. Benda ya Gus Ruben, bukan ya? Oke. Makhluk. Makhluk gaib nggak ya? Enggak. Oke. Di ekspedisi yang lain kali ini kita akan bahas tentang multiverse. Apakah multiverse ini ada keberadaannya? Jadi buat teman-teman yang kurang tahu tentang multiverse, jadi multiverse ini populer ya saat-saat ini, yang dimana artinya adalah ada dimensi lain yang sama, mirip ataupun hampir persis sama kita. Jadi contohnya ini adalah dunia gitu ya, bumi, ada kita di sini, ada Gus Robin di sini. Lalu ada dunia lain yang ada juga kita dan ada juga Gus Robin di sana. Dimana ini hampir mirip ya, persis malahan gitu. Apakah itu ada? Jadi kita coba jawab di sini ya. Mungkin dengan menggunakan teori ataupun teori rasanya nggak ada deh ya multiverse itu ya. Tapi kalau dilihat dari film-film ya, contohnya ya film Marvel gitu ya, tentang superhero gitu, itu ada gitu ya cerita tentang itu. Tapi secara teori ada nggak ya? Kalau secara gaib gimana Gus Robin? Ini berhubungan dengan makhluk hidup ya? Iya, ada hubungannya. Ya, berhubungan dengan kita seorang makhluk hidup ya. Ada nggak sebenarnya konsep multiverse ini? Apa ya dibilangnya? Apa, ayo? Apa yang dibilang? Kita di dunia lain. Mm-mm. Tapi ini bukan dunia nyata loh. Gaib. Gaib ini loh. Istilahnya Ya dunia lain tuh sebenarnya kan dimensi yang berbeda ya. Ini ya guys ya. Jawabannya ada, namun setiap manusia ada sebenarnya rahasia di mana dia punya Kembaran. Tapi itu sebenarnya roh murni kita. Biasanya ya, setahu saya kembaran kita yang seperti itu muncul ketika manusia menemukan jati dirinya. Saya sering berkata jati diri, dan saya memang Bertemu sekali aja. Tapi begini guys ya, kadang-kadang sosok itu memang mirip, muka kita segalanya mirip, namun terkadang dia berpakaian tidak sama seperti kita. Dan dengan nada bicara yang lebih bijaksana dari kita, lebih baik dari kita, lebih tenang dari kita. Namanya juga mungkin bisa dibilang roh murni yang terkunci di alam yang hanya ada kita. maksudnya yang Kalau hanya multiverse ada orang kita. yang bilang ada dunia, di sana ada kita, sama seperti dunia ini yang mirip seperti itu. Itu tidak ada. Tidak ada ya. Tapi kalau dunia yang mirip kita itu ada alam yang dimana di sana itu ada roh sucinya. Dia akan mendatangi kita ketika kita mampu membuka jati diri kita. Tuh. Apakah dunia itu mirip dengan Atau sini? orang itu didatangin karena suatu tugas tertentu di dunia ini yang tidak bisa dikatakan kenapa dan mengapa. Apakah dunia itu mirip dengan dunia ini? Tidak. Berbeda. Miripnya seperti apa? Gambarannya mungkin Gus Robin. Dunia Ada itu, pelangi, ada sungai, ada rumah. dunia itu seperti sebuah bola kristal, seperti cahaya yang membelenggu. Dan di sana saya lihat bukan tertidur, tapi akan bangkit dan terbuka gelembung itu ketika memang ada tugas. Entahlah,
Tapi kalau kita ada di dunia kita yang lain, bisa jadi itu jiwa kita. Banyak orang Indonesia dia bilang saudara empat kita. Ya, sebenarnya konsep ini itu ada sih ya. Dunia lain kan dimensi yang berbeda ya. Iya. Dunia gaib itu kan dimensi yang berbeda. Neraka itu kan ada dimensi yang Iya. berbeda. Surga dan dimensi yang berbeda. Sebenarnya ya ada, cuma ada kita di sana, kita yang berbeda ya. Mirip gitu ya. Itu konsepnya ke jiwa itu. Iya, ya lebih ke dimensi gaib jadinya ya. Ya, ke dimensi gaib. Kalau nyata tidak ada. Kalau jiwa bisa terjadi, bisa banget. Terjadi pertemuan, namun pertemuan itu tidak akan lama. Maksudnya nggak tetap ada. Makanya jiwa kita bisa masuk ke mimpi orang. Kita bertemu di dalam mimpi, itu sebenarnya jiwa kita. Tuh, bukan kita yang real. Tuh. Ya. Ya, artinya ada. Cuma bukan konsep seperti kita yang berbeda. Iya, Kita nyata yang di tempat berbeda, dunia yang berbeda. Istilahnya gini, itu bayangan kita, bukan kita yang nyata, bukan kita yang asli real kita, tapi itu hanya bayangan sekilas diri kita. Kalau kembaran asli kita itu sebenarnya rahasia Tuhan ya guys ya. Itu ada namanya roh murni, roh suci, awal penciptaan. Awal penciptaan kita diciptakan seperti itu. Cetakannya mungkin ya. Roh yang ada di dalam tubuh kita, rohnya itu masih tertidur. Kecuali sudah bangkit jati dirinya, sudah kuat jati dirinya, dia akan mampu menyatu, tapi tidak seutuhnya. Tuh, menyatu tapi dengan energi yang tidak utuh. Nah, yang utuh itu yang seperti apa? Yang utuh itu kalau orang bilang itu moksa atau maripat. Dia antara roh suci dan roh kita yang di dunia ini itu akan menyatu jadi satu dan meninggalkan jasad kita, kembali kepada roh murni. Itu diri kita, benar. Itu kembaran kita, saudara kita, iya benar. Yang realnya itu. Kalau saudara empat itu multiverse juga sih, cuman ya itu bayangan kita saja guys gitu. Lebih ke cerminan sifat mungkin ya Gus Robin ya. Iya, cerminan, sifat buruk, ya, sifat benar, baik, cerminan sifat. pencatat baik, Kalau pencatat buruk dibilang gitu ya. Tubuhnya mirip kita, tapi sifatnya bisa tidak mirip kita 100%, hanya Sebagian saja. gitu. Ya, sebenarnya konsepnya ada ya. Cuma ya nggak seperti Iya, kita bayangkan ya mungkin nggak ya. seperti pinang dibelah dua. Nggak seperti itu. Iya. Bukan seperti es krim yang dibelah dua ya guys. Kok es krim sih? Ya. Ya, es krim lagi viral ya Gus Robin ya. Sama, kanan kiri sama gitu. Nggak kayak gitu. Ya, Gus Robin pernah bilang seorang yang moksa itu diberikan hak untuk memiliki dimensi yang berbeda gitu ya Gus Robin ya. Dan bisa membuat apapun di dimensi itu. Jadi bisakah seseorang, ya anggap aja orang yang moksa gitu ya, membuat dunia bumi sendiri gitu? Berarti kan itu kan alamnya dia. Iya, maksudnya kan dimensi yang berbeda Ya, kan. namun di bawah perintah Tuhan juga. Oh, berarti nggak boleh main-main gitu. Nggak ya, tetap di maksudnya. sana. Orang moksa, orang maripat masih punya tugas, masih di bawah Tuhan. Apapun masih di bawah Tuhan. Entah itu apapun ciptaan Tuhan masih di bawah Tuhan. Biasanya orang Tidak ada yang bisa lebih tinggi. Biasanya orang maksa untuk menciptakan dimensi itu untuk apa? Gitu? Untuk rumahnya kah? Anggapannya gitu ya, tempat tinggal Iya. gitu mungkin. Nah, manusia kan punya impian, terkadang punya impian yang belum dia dapatkan, dia dibuat di sana. Jadi sebenarnya dunia itu adalah gift atau hadiah. Tuh. Namun bukan berarti dia harus terlena dengan dunia itu. Dia tetap ada tugas jika memang Tuhan memerintahkan. Yang bisa memerintahkan orang marifat atau orang moksa hanya Tuhan.
karena langsung di bawah Tuhan, sama seperti malaikat. Malaikat dan dewa di bawah Tuhan, jadi mereka langsung yang memerintahnya Tuhan. Langsung ada komunikasi. Tapi orang moksa dan dewa dan malaikat tidak bisa seketika ingin komunikasi dengan Tuhan, tidak, karena Tuhan yang menentukan komunikasinya. Jadi tetap Tuhan. Iya. Berarti dewa juga bisa membuat dimensinya sendiri. Sebenarnya bisa, namun tidak diizinkan melebihi batasannya. Sama ya berarti. Sama. Malaikat pun seperti itu, tidak boleh melebihi batasan, karena mereka tugasnya itu banyak tugasnya. Sedangkan orang yang pada orang moksa itu tugasnya hanya kepada keturunan mereka, tidak ada hubungannya untuk dunia. Sedangkan dewa malaikat diciptakan bukan untuk keturunannya, tapi untuk mengatur. Tugasnya lebih banyak, makanya tidak bisa sembarangan gitu. Tapi kalau dewa itu kan general gitu ya anggapannya ya. Kalau secara umum gitu ya berarti ya, kalau orang moksa itu keturunannya ya, khusus keturunannya aja ya. Untuk mempertahankan agama dan keturunannya. Iya, berarti konsep itu ada, tapi tidak seperti yang kita bayangkan gitu. Sebenarnya alam lain pun itu dimensi yang berbeda ya. Manusia itu makhluk tinggi dulu. Iya, tapi kalau misalkan mirip gitu, sebenarnya itu ada ya. Di dunia ini pun ada kita yang mirip dengan orang lain gitu. Mirip ya, bukan artinya mirip sifatnya juga mirip, enggak juga. Begini guys, tak ada satupun kemiripan yang 100%. Ya, nggak ada yang sempurna ya. Nggak ada, meskipun dia orang kembar 17 misalnya, ya nggak ada guys, nggak ada. Ya, satu antara lain pun nggak mungkin mirip seplak-plak 100% gitu ya. Mungkin miripnya rupanya sama, ya, cuma sifatnya yang berbeda pasti. Ya karena gennya juga berbeda mungkin ya. Ada mungkin di si kembaran si A dan B gitu ya. Si A mungkin ada agak muter gitu mungkin DNA-nya gitu ya. Yang satu agak menjelimet gitu mungkin ya. Tahu ya. Yang satu suka onde-onde, yang satu permen karet misalnya kayak gitu ya. Udahlah. Ya, berarti ada ya, cuma nggak seperti yang kita pikirkan. Seperti di film-film Marvel atau film yang lain gitu. Well, jawabannya ada, cuma nggak seperti yang kita bayangkan. Oke, gitu aja mungkin Mas Robin ya. Video kita kali ini. Ada pesan lain Mas Robin? Pesan martabak gitu kayak martabak telur atau martabak apa mungkin? Es tingtong. Es tingtong. Es moni tahu nggak? Masa kecil itu. Pernah kan? Nah. Sekarang masih ada nggak? Tahu. Buat aja ada jadinya. Buat aja. Bener sih. Buat aja ada. Kalau yang nggak ada dibuat aja lagi ada. Pernah nggak dengar jajan gempa bumi? Pernah. Tuh. Tahu kan? Tahu. Ada nggak di sini? Udah nggak ada. Udah punah kayaknya ya. Oke, sekian aja video kita kali ini. Jangan lupa di share, subscribe, like untuk nonton video-video kita yang lainnya. Jangan lupa juga untuk menghidupkan lonceng teman-teman, agar ketika kita ada live dan ada video baru ada notifikasinya di teman-teman. Kami pamit undur diri. Saya Dadang Semangka. Bener ya? Apa Sep Semangka saya? Ya pokoknya itulah. Saya Gus Robin Pancake ya. Kok pancake? Ya biar pernah aja nama makanan. Suka pancake? Suka. Gus Robin apa namanya? Mie sedap. Gus Robin kue putu. Ya. Suka kue putu? Ya, kue putu ya. Kenapa nggak ada kue made gitu? Nggak ada. Kue wayan gitu. Kue koma hampir punah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pramusanti. Om Santi. Om. Sia. Kue apa yang paling hebat? Kue kerbau. Itu bukan kue. Itu bukan kue.